Hai, apa kabar semuanya? Welcome back to my YouTube channel. How are you all? Wah, setelah hampir 1 tahun vakum dari dunia YouTube, udah lama banget gak bikin video. Hari ini akhirnya punya kesempatan untuk bikin video lagi, bikin konten lagi untuk teman-teman, untuk kita semua sama-sama belajar. Tapi bedanya, kedatangan saya kali ini, kehadiran saya kali ini menjadi sesuatu yang lebih spesial karena hari ini dan video-video selanjutnya saya nggak akan sendirian. Saya akan punya satu orang teman, satu orang tamu spesial yang saya yakin teman-teman juga pasti semangat untuk dengar cerita dan obrolan kami. Mau tahu siapa? Tada! Yeay! Ini adalah suamiku. Bapak silahkan perkenalkan diri, Pak. Ya, saya suami dia. Papanya Tristan ya, Taur Siahaan. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Kalau kemarin terakhir kali video saya itu bicara tentang homeschooling, tentang pergumulan kami memutuskan untuk menarik anak-anak keluar dan kenapa kami alasan-alasan dibalik itu. Hari ini kita akan bicara tentang apa yang kami jalani sehari-hari sekarang, yaitu tentang parenting. Bukan berarti kami udah ahli, kami adalah 2 orang tua yang masih belajar dan mau terus belajar untuk menjadi orang tua yang baik, lebih baik setiap harinya buat anak-anak kami. Nah, sekarang mungkin teman-teman yang sering baca tulisan saya di Instagram, beberapa kali tulisan saya tuh suka bercerita tentang parenting dan banyak prinsip-prinsip yang saya tarik dari apa yang suami saya sering omongin ke anak-anak. Nah, sekarang supaya lebih komplit, lebih lengkap, lebih jelas, saya bawa langsung nih narasumbernya ya. Kita akan ngobrol-ngobrol aja. Oke, Beb, ceritain deh. Kita kan berapa tahun ya jadi orang tua? Seumur Tristan lah ya. 11 tahun. 11 tahun ya, Juni ini Tristan 11 tahun. Kita itu udah bisa dibilang jadi orang tua baru 11 tahun. Nah, kalau kau siapa atau dari mana kau belajar tentang parenting paling banyak? Paling banyak 21 tahun jadi anak, 11 tahun jadi orang tua. Nah, paling banyaknya belajar parenting berarti dari orang tua sendiri dan dari anak langsung. Ya kan? Kalau aku sendiri, aku belajar ya dari anak-anak langsung, tapi sebelumnya bersyukur sih lewat seminar-seminar, ya kan? Tapi itu menarik pertanyaannya, belajar dari mana parenting? Orang-orang kadang-kadang pikir parenting nggak perlu dipelajari ya, langsung aja begitu ya. Padahal kita harus belajar, ya kan? Harus belajar parenting, kalau belajar artinya diri sendiri itu harus punya hati sebagai murid kan, ya kan? Kadang-kadang kita berpikir bahwa ya udahlah nanti aja, bisa lah bisa gitu kan, padahal susah kan. Kita apa sih yang kita nggak pelajari? Sekolah aja kita berapa belas tahun sekolah, hanya untuk jadi guru misalkan, hanya untuk jadi seorang HRD misalkan, ya kan? Kita belajar banyak sekali, tapi jadi orang tua kita nggak belajar gitu, kita biarin aja begitu. Lebih banyak persiapan kita untuk menikah bahkan dibanding jadi orang tua. Betul. Iya kan? Betul. Itu yang sering banget kita lupain ya. Waktu kita jadi dipercaya Tuhan untuk punya seorang anak, kita lupa bahwa keahlian menjadi orang tua itu bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya begitu aja. Memang naluri ibu lahir begitu aja, ketika anak lahir bagaimanapun naluri itu ada. Tetapi keahlian itu nggak lahir begitu aja, harus dipelajari, harus ada effort, betul nggak? Harus ada effort yang kita pelajari, ya. Nah sekarang kalau mau ditanya sama orang, gaya parenting kita tuh gaya parenting apa sih? Gaya kayak gimana, kan ada tuh gaya parenting tuh yang apa sih, yang kayak otoriter gitu kan, terus yang kayak helikopter ya gitu-gitu deh. Nah kalau gaya parenting kita tuh kayak gaya apa? Gaya bebas. Gaya bebas. Iya, gini. Kalau kita udah master sebelum melakukan sesuatu, kita udah siap-siap dong. Kita udah tahu, misalkan kita berenang, ya.
sebelum kompetisi kita belajar. Ya kan? Kita dipersiapkan sebelum kompetisi. Latihan dulu sebelum terjadi, ya kan? Kalau jadi orang tua kan enggak. Tadi kan aku bilang kita belajar ketika melakukan juga gitu loh. Jadi bisa jadi ketika melakukannya kita nggak punya clue apa-apa gitu. Betul, Iya kan? betul. Jadi gaya bebas. Apa yang saat itu jadi refleksi kita, apa yang saat itu jadi beban kita, apa yang saat itu kita pandang baik, itu kita lakukan gitu. Nah, banyak orang tua yang berpikir bahwa jadi orang tua itu beban berat. Tadi kan kita bilang harus belajar. Tapi belajar itu pun bukan sesuatu yang harus complicated kan. Iya kan? Yang penting kita benar-benar punya tujuan untuk tahu bahwa kita lagi belajar. Kita mau diperlengkapi terus. Ya berarti refleksi terus. Kemarin gaya marahmu untuk anakmu benar atau salah? Kita pikirin. Evaluasi. Besok berubah gayanya. Iya kan? Gaya bebas dong. Terus untuk kasih tahu anak harus taat, gimana caranya? Kemarin kita nasehatin nggak dengar, kita cari lagi gaya yang lain. Aku pikir sih gaya bebas ya. Sesuai dengan apa yang saat itu kita pikir baik. Terus kalau ternyata it doesn't work, we change, ya kan? Kita cari cara lain gitu kan. Yang penting tadi poinnya kita refleksi terus, kita evaluasi terus. Ya pasti kita pakai standar firman Tuhan. Yang paling penting kan sebenarnya bukan gayanya, tapi teamworknya. Kadang-kadang beban untuk menjadi orang tua yang baik itu hanya dimiliki istri atau hanya dimiliki suami, iya kan? Kan nggak bisa begitu. Nah, kesalahan paling utama adalah menempatkan anak sebagai beban. Senternya. Kan? Sebagai beban dong, beban tambahan gitu loh. Jadi kita harus berkorban, kita harus bekerja, kita harus melakukan sesuatu, memberikan sesuatu dan lain sebagainya. Anak itu nggak beban kan? Anak itu sebenarnya adalah proyek kita bersama yang buat kita semakin bisa saling sayang gitu, bisa saling cinta. Karena kita punya sesuatu nih untuk dikerjakan bareng-bareng, dikerjakan sama-sama. Itu juga yang kita harus perbaiki sih. Apakah kita punya kesempatan untuk terus-menerus memperbaiki kerjasama teamwork kita gitu dalam memimpin atau membesarkan anak ini. Tadi kan mention banyak kan urusan parenting emak-emak ya, ibu-ibu yang diserah tugaskan gitu ya. Kebanyakan sorry tuh saya nih, kau harus akui juga ya nggak sih? Biar kebanyakan bapak-bapak ya kasih makan lah. Ya, bapak-bapak di luar sana tuh berpikir oke, gue urusan keuangan, lu ngurusin rumah. Tapi kan sebenarnya teamwork yang dimaksudnya bukan begitu kan? Gini. Aku selalu ingat papaku selalu bilang begini. Papaku itu, kau tahu papaku kan? Papaku itu kampungan banget kan, dari kampung gitu ya. Tapi dia selalu bilang begini, anak itu berhasil karena papanya hadir. Ya, papa itu hadir di rumah, papa itu jadi papa di rumah. Ya, jadi jangan salahin mamanya juga. Ya, 3 hal yang paling penting. Yang pertama itu adalah fisik. Ya kan? Fisiknya perkembangan fisiknya anak. Anak ini berat badannya bagus nggak untuk seusia dia, ya kan? Dikasih makan atau tidak, dikasih baju atau tidak, ya kan? Kalau sudah waktunya berjalan atau tidak, gitu kan? Bicara atau tidak. Nah, itu fisik. Nah, fisik ini kadang-kadang jadi fokus paling utama gitu. Iya kan? Semuanya berbicara soal fisik. Kalau terlambat bicara langsung worry. Betul. Speech delay gitu kan. Kalau anaknya demam, langsung tuh heboh orang tuanya. Kalang kabut, bawa ke rumah sakit, ya kan? Bawa ke dokter. Tapi ada yang kedua nih. Mental, jiwa dan roh. Kita bicara soal jiwa, ya. Pernah nggak sih kita khawatir
kalau anak kita lagi sedih, kita nggak tahu dia sedihnya kenapa. Iya kan? Kalau anak kita lagi apa ya, emosian, kita nggak tahu dia emosiannya karena apa. Kita benar-benar concern nggak sih untuk hal-hal seperti itu? Nah, yang ini nih yang paling penting. Peran papa dan mama akan kelihatan seimbang atau tidak di bentukan jiwa anaknya itu, gitu loh. Mandiri atau tidak anaknya, happy atau tidak anaknya, bahagia atau tidak dia, ya. Itu kelihatan banget loh dari keberadaan papanya. Papa yang tidak ada, yang tidak hadir di dalam pembentukan anaknya akan membuat anaknya tidak balance secara jiwa, tidak siap secara mental, iya kan? Ada aja yang kurang dari dia. Kalau dia dapat sikap kelembutan dari mamanya, sikap ketegasan dia nggak ada, ya. Kalau dia dapat sikap ketelitian dari mamanya, sikap holistiknya nggak ada, hilang, iya kan? Nah itu di yang pertama tadi fisik. Mama banget tuh kan. Yang kedua jiwa dan rohnya, mentalnya, itu harusnya dua-dua balance. Nah yang ketiga nih yang paling penting, sebenarnya tujuan hidup si anak itu, visinya si anak itu, ini yang disalah mengerti. Banyak orang yang titip mimpi sama anaknya kan. Iya kan, pengen jadi dokter lah, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Karena diri sendiri gagal jadi dokter, akhirnya dia memaksakan anaknya untuk jadi dokter. Betul. Gitu. Nah, itu aja yang dia pikirkan tentang anaknya ya. Padahal tujuan ini artinya mempersiapkan anak itu ya untuk bisa melihat ke depan, tahu melihat ke depan, dan melihat untuk apa dia hidup, ya, untuk apa dia diciptakan di dunia ini. Itu harus ditanamkan sejak awal loh, sejak dini loh. Nah, bukan sesuatu yang sempit, tapi sesuatu yang sangat luas. Contoh banget. Dulu ya, waktu papaku membesarkan aku, dia cuma bilang, jadi berguna, gitu ya. Aku nggak tahu itu berguna itu apa. Berguna itu kan luas banget ya. Tapi kan ada sesuatu yang menjadi arah nih. Oh, berarti hidupku itu untuk menjadi berguna. Nah, itu kan membuat kita tahu punya arah. Tapi nggak mempersempit hidup kita. Jadi apapun. Jadi apapun. Iya. Bukan dokter. Yes, yang penting berguna dan berkontribusi gitu ya. Nah, itu yang bikin aku merasa bahwa ketidakhadiran papa akan membuat si anak ini kehilangan visi. Iya, karena papa yang kasih itu. Ya. Walaupun dia jarang di rumah ya, kepemimpinan itu pemimpin kan yang kasih visi kan. Pemimpin yang kasih tujuan. Nah, pembicaraanku dengan anakku ya, walaupun singkat, walaupun jarang, itu harus clear untuk hal itu. Nak, kamu ini nanti akan jadi begini, akan mengalami hal yang begini. Kamu harus siap-siap gitu loh. Makanya kan dari awal kan doa kita sama anak-anak kita, walaupun kelihatan spesifik, sebenarnya luas banget ya. Nah itu mimpi itu yang begitu. Misalkan kayak Tristan, pemimpin yang membawa generasinya kepada Tuhan. Yes. Dia tahu bahwa hidupnya itu ya akan bermuara di hidup sebagai seorang pemimpin gitu kan. Ya kan? Pemimpin yang bagaimana? Banyak tuh pemimpin, bisa pengusaha, bisa pemimpin RT, bisa pemimpin negara. Banyak jadi pemimpin itu. Tapi dia jadi tahu tuh ada arah yang diberikan. Nah, dari awal dia tahu tuh membentuk dirinya untuk jadi apa. Ya. Nah, itu kan mama kan nggak mungkin, dan bukan nggak mungkin, bisa aja, apalagi kalau single mom, iya kan. Tapi kan Alkitab mengatakan itu peran papa gitu, itu peran papa menetapkan tujuan,
dan mengarahkan keluarga kita kepada satu tujuan. Aku rasa itu yang paling penting gitu. Bukan kehadiranmu main sama anakmu, itu penting. Tapi kan nggak ada papa juga. Anak main sama mamanya, main sama siblingnya, main sama orang lain. Tapi kalau nggak ada papa, dia nggak akan pernah ya diajarkan tentang tadi tuh ya, mental ya. Diajarkan mandiri, diajarkan kuat, jangan nangis. Kalau anaknya jatuh, mamanya langsung peluk. Kalau papanya bilang jangan nangis, oh disiapin untuk sesuatu. Balance kan? Berarti tadi kan kau bilang visi, kau punya visi lah berarti ya, pemimpin papa itu harus punya visi buat anak-anaknya. Mungkin kau bisa sharing apa sih visimu buat anak-anak kita? Jadi anak itu bukan investasi kita, tabungan kita, sehingga kita nanti tinggal petik. ketika perlu ambil gitu kan. Bukan, sebenarnya anak itu justru kontribusi kita. Kita sedang belajar memberi dengan membesarkan anak. Memberi kepada siapa? Pertama memberi kepada anak itu tentu. Ya. Kedua memberi kepada pasangan kita. Iyalah, ya. Anak ini adalah orang atau pribadi yang paling dicintai oleh pasangan kita selain kita. Jadi memberi kepada anak juga memberi kepada pasangan kita. Tapi yang ketiga, memberi kepada dunia. Apa sih yang bisa kita berikan kepada dunia? Nah, anak ini adalah pemberian kita yang paling berguna, yang paling hebat, yang bisa kita berikan kepada dunia. Jadi bukan investasi justru. Kita nggak pikir kita akan ambil suatu saat nanti. Justru kita sedang memberi sejak sekarang supaya anak ini bisa menghasilkan sesuatu. Nah, yang aku yakini, begitu anak lahir ke dunia ini, ya, ketika Tristan misalkan lahir ke dunia ini, Tuhan sudah bukakan di kepala kita, dia mau jadi apa gitu. Mau dipakai Tuhan untuk apa. Enggak jelas, samar-samar, tapi pasti Tuhan udah bukakan. Masa Tuhan nggak bukakan? Masalahnya kita nggak mau cari, nggak mau doakan gitu. Ya, aku belajar dari diriku sendiri. Papaku bilang waktu aku lahir, dia punya gambaran, punya visi, punya imajinasi. Aku akan seperti apa? Makanya namaku itu Taor Giovanni. Taor Giovanni. Nah, Taor itu racun yang jadi obat, Giovanni itu anugerah, ya kan? Dia tahu hidupku itu akan jadi hidup yang susah karena aku itu racun yang jadi obat. Dia udah bilang begitu. Karena hidupnya juga dia mungkin mirroring dengan dirinya sendiri ya. He is not for everyone kan. Jadi papa itu adalah sosok yang keras sekali. Two side of coin, ya kan. Kerasnya itu akan cenderung lebih terlihat. Padahal di balik kekerasannya itu ya ada banyak solusi gitu yang dia tawarkan. Ada banyak kebaikan. Aku aja kalau ingat lagi papaku terkagum-kagum ya. Namun dia memimpikan itu, ya. Dia memimpikan itu. Dia tahu ini anakku pasti akan mirip aku, ya kan? Pasti akan mirip aku. Jadi hidupnya pasti akan keras, ya. Dia itu karakternya pasti akan keras. Hidup juga mungkin keras. Karakternya keras. Dia ini kayak racun gitu ya. Racun tapi obat gitu. Nah, makanya namanya Taor. Itu bahasa Batak, artinya racun dan obat. Okay. Dia kasih nama itu. Terus dia lihat lagi, kalau cuma Taor, waduh, hidup anakku susah banget nanti, ya. Keras banget begitu. Walaupun orang tahu itu obat, tapi racunnya itu kan menyeramkan. Maka dia kasih Giovanni. Ya, Giovanni, supaya racun yang adalah obat ini adalah anugerah bagi setiap orang. Kalau orang udah bilang itu anugerah, benar-benar anugerah, ada sisi lembutnya gitu. Ya, bahwa orang akan ambil walaupun pahit. Dia nggak mimpi aku jadi apa begitu. Specifically, tapi dia tahu akan seperti apa aku menjalani hidupku.
ya. Oke. Jadi dia kasih doa itu. Nah, visiku buat anakku juga begitu. Visiku buat Tristan, aku tahu bahwa wah, anak ini akan jadi pemimpin, begitu, akan bawa generasinya kepada Tuhan. Bagaimanapun caranya, berarti aku harus didik dia jadi pemimpin. Aku harus didik dia jadi pemimpin. Pemimpin apapun itu. Gitu. Nah, Trevin itu sejak awal dia lahir ke dunia, aku selalu lihat kepala dan telinganya dia itu loh. Ya. Jadi benar-benar aku tahu bahwa anak ini akan jadi orang yang unik, pemikirannya unik, pendapatnya unik, ya, sesuatu yang mungkin akan jadi terobosan gitu, breakthrough. Aku nggak tahu dia akan memikirkan apa, akan bagaimana, tapi aku hanya berdoa bahwa dia akan dipakai Tuhan lewat pemikiran-pemikiran yang mengubahkan, gitu ya. Jadi aku ajak dia untuk lebih banyak berpikir. Nah, Hayden sama kan. Pergumulan kita bingung, ini anak akan seperti apa, akan bagaimana. Tapi kemudian dibukakan Tuhan tuh, dunia ini punya banyak pemimpin, punya banyak pemikir, tapi nggak banyak yang mau berdoa, nggak banyak yang mau memberi dirinya, nggak banyak yang memberikan keteduhan, gitu ya. Nah, itu doa kita buat dia kan. Apapun yang terjadi nggak penting, yang penting dia tahu dia datang ke dunia ini untuk membawa keteduhan. Nah, itu tuh yang membuat kita semangat sebagai orang tua kan, ya enggak? Kita semangat sebagai orang tua bukan karena kita tahu suatu saat anak kita kaya, tapi karena kita tahu bahwa suatu saat anak kita akan jadi pemimpin, anak kita akan jadi pemikir, anak kita akan jadi pendoa, ya, hamba yang memberikan. Begitu. Jadi aku rasa semua orang tua pasti punya sense, intuisi di dalam hatinya, anak ini akan jadi seperti apa gitu. Bukan pemain sepak bola atau pelukis atau apapun itu biarkan saja dia yang menemukan, ya kan? Itu seperti mempersiapkan sebuah kapal, ya, sebuah kapal yang seperti apa, ya kita persiapkan aja kapalnya sampai dia menjadi kapal yang layak untuk berlayar. Kemudian akhirnya kita bawa ke pelabuhan. Di pelabuhan, begitu dia sampai kepada air, ya, begitu dia menyentuh air, sudah bukan kita lagi, ya kan? Bukan kita lagi. Dia akan jalan sendiri. Itu hidupnya sendiri. Dia akan maju mengarungi lautan luas yang kita pun nggak tahu lautan seperti apa yang akan dia arungi. Asalkan kita udah yakin tadi tugas kita udah kita selesaikan, langsung tuh BTL tuh, batak tembak langsung. Waktu papa nganterin aku ke bus, ya, naik bus dulu, dia langsung bilang, sampai di sini papa menemani kamu, ya, selanjutnya adalah perjalanan kamu sendiri. Ya. Sanggup gak kita bilang begitu sama anak-anak kita nanti? Itu yang paling penting. Makanya ayo sekarang sanggup gak ya? Aku secara pribadi belum punya kesempatan untuk kenal gitu almarhum abang si matuaku. Beliau sudah meninggal sebelum kami menikah. Jadi cerita-cerita tentang beliau itu memang menurutku gitu ya, sebagai orang yang mendengar saja belum pernah bertemu, itu cerita yang amazing. Bahkan aku bisa bilang aku tuh adore sama prinsip-prinsipnya yang dia terapkan dalam kehidupan suamiku, dalam bagaimana dia mendidik suamiku sampai menjadi seorang pria, seorang papa yang seperti ini gitu. Jadi apa sih kesulitan yang kita alamin? Sharing deh. Apa ya yang paling beratnya gitu tuh apa sih? Rasanya kalau mau bicara berat ya pasti ya tiap hari berat, ada aja gitu kan tantangannya, ada aja perasaan merasa gagal itu sering datang. Tapi coba kalau ceritain deh, kesulitan paling besarmu apa? Tadi kan kita bilang parenting itu
bukan tentang kita, ya kan? Tapi tentang memberi. Ya, bukan tentang mengambil, tapi tentang memberi. Bukan tentang kita, bukan tentang ego kita, ya kan? Tapi kesulitannya kita kadang lupa itu kan, ya kan? Kita pikir bahwa ini tentang kita, ini maunya kita, gitu ya. Kegagalan-kegagalan kita seringkali karena kita ikut ego kita. Iya, betul. Betul kan? Ego kita. Anak itu kan punya journey-nya sendiri, punya path-nya sendiri, dan punya waktunya sendiri, iya kan? Kalau kita mau ikut waktunya dia, waktunya Tuhan untuk dia, kayaknya aman-aman aja semua. Tapi kadang-kadang kita paksain kan. Masalahnya kita nggak tahu kapan waktunya itu. Iya, makanya ya untuk syukur-syukur ya, kita akhirnya setiap kali tahu salah balik gitu ya. Tapi kesulitan utamanya sebenarnya di situ. Ego kita sebagai orang tua kan. Iya betul. Ya kan, misalkan untuk salah satu anak kita, siapapun lah ya, anak kita, kenapa dia nggak begini misalkan, kenapa dia nggak begitu, kenapa dia di usia yang sebegini compare to the other siblings, compare to gitu ya. the other siblings, compare to other people gitu ya. Loh, kenapa kita tanyakan itu? Even jawaban satu-satunya adalah karena belum waktunya. Ya kan? Kita nggak bisa paksakan diri kita. Justru pertanyaan paling penting dalam parenting itu yang aku pelajari adalah, kita udah maksimal nggak sih? Ya. Kita udah terus-menerus belajar nggak? Kita sudah menikmati, itu yang paling penting kedua. Kita sudah maksimal dan belajar, dan yang kedua kita menikmati atau tidak prosesnya. Iya kan? Kadang-kadang kita nggak sabar, kita nggak menikmati prosesnya. Padahal bagian kita justru adalah prosesnya, bukan hasilnya. Kita serahkan kepada Tuhan dan bukan kita yang menikmati. Iya kan? Loh, kalau begitu kenapa kita terlalu kepo dengan hasilnya di awal-awal bahkan? Ya, kenapa kita nggak menikmati prosesnya aja? Terus setia aja kerjakan. Iya. Kan kita gagal terus di situ kan. Iya kan? Nah, itu kesulitan pertama. Ya, kesulitan kedua, kita nggak teamwork kan. Kadang-kadang kan. Nggak sehati. Ya. Kita perlu align dong terus. Atau nggak konsisten. Misalkan mama sudah bilang no gadget time, ya. Tapi papanya pulang ngantor capek, ya kan? Aku itu pulang ngantor capek, nggak pengen diganggu sama anak. Mama bilang, papa, mama pergi dulu ya, ke gereja misalkan, latihan. Apa capek? Nyalain TV dong. Karena tontonan papa pasti bukan tontonan yang disukain oleh anaknya. Anaknya pasti akan bilang, "Pak, kita nggak suka yang ini, kita di atas aja deh ya." Nah, lebih gampang dong buat papanya. Ya udah deh, ya udah, ke atas nonton apa ya? Pokoknya nonton ini gitu. Padahal komitmennya adalah no gadget time. Gitu ya, kesulitannya ya karena ya kadang-kadang nggak konsisten ya. Ya kelemahan itulah. Kelemahan siapa? Kelemahan dia ngaku dosa. Ya, kalau aku sih setuju dengan ego ya. Aku merasa ya, parenting itu sebetulnya bukan bagaimana teknik kita membesarkan anak-anak. Tapi kalau dari sisi lainnya, yang aku rasakan adalah parenting itu bagaimana Allah membentukku menjadi pribadi yang lebih yang sebenarnya Tuhan mau, yang lebih Dia mau gitu. Jadi aku lebih banyak merasa dikikis sama Tuhan itu ketika menjadi orang tua.
Karakterku itu banyak dibentuk, banyak matengin ya, banyak dimurnikan lagi sama Tuhan tuh waktu menjadi orang tua gitu. Banyak sekali anak-anak itu kan banyak kan cerminan dari kita ya. Tristan gaya jalannya itu sama mirip banget sama bapaknya gitu ya. Trevin gaya dia mendengarkan orang lain ketika orang lain lagi ngobrol itu persis banget kayak mamanya gitu. Jadi dia bisa lagi nonton tapi telinganya bisa mendengar obrolan orang lain. Dan itu nggak mereka buat-buat, nggak tahu kenapa itu bisa menjadi mirror kita. Nah, aku sering kali menemukan apa yang mereka lakukan itu cerminanku. Gaya marahnya Tristan sama adik-adiknya, teriakan-teriakan Tristan sama adik-adiknya itu adalah bagaimana mamanya itu berteriak sama mereka. Nah, ketika mereka lakukan itu benar-benar merefleksikan dosa gitu. Sampai bilang, ya ampun, aku tuh seperti itu gitu ya. Nah, di saat itu Tuhan mengikis gitulah, lu lihat ya, lu tuh seperti itu gitu, makanya anak-anak seperti itu. Jadi aku paling merasa parenting itu aku loh yang dibentuk sama Tuhan banget gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ego. Bicara tentang masalah ego tadi tuh sering kali aku sendiri ya, aku pernah tulis juga dalam tulisanku. Aku bilang waktu anak-anak tuh kurang ajar sama kita ya, mereka kan anak-anak berdosa ya, mereka membantah, mereka bisa melawan, bahkan mereka bisa berkata dengan teriakan gitu ya sama kita orang tuanya. Kita saat itu respon utama kita adalah kita merasa mereka tuh nggak berhak lakukan itu sama kita, ya nggak? Apalagi mamanya nih pengen ngomong dong, lah gue yang lahirin, gue yang udah sampai setengah mati berjuang, kok dia bisa lakukan itu? Rasanya tuh ego itu langsung naik seperti itu gitu, emosi tinggi sampai berpikir ini anak nggak tahu diuntung, nggak bisa menghargai mamanya. Tapi aku diajar Tuhan gitu, bahwa sebetulnya prinsipku mendidik anak-anak untuk bisa menghormati kita itu bukan didasarkan karena aku mau dibayar. Jerih payahku itu pantas mendapatkan penghormatan dari dia. Iya, mindset jadi tadi kan. aku diajar Tuhan bahwa aku itu harus ngajar mereka menghormati orang tuanya yang kelihatan, supaya ketika mereka besar nanti mereka bisa menghormati Allah yang tidak kelihatan itu. Gimana bisa mereka menghormati Allah yang tidak bisa mereka lihat gitu ya, kalau mereka nggak bisa menghormati kita? Karena kan kita ini otoritas di atas mereka saat ini ya, perwakilannya Allah gitu di dunia. Jadi tadi itu penting tuh, harus digarisbawahi itu, bahwa ketika dia tidak menghormati kita, kemarahan terbesar kita bukan karena dia membuat kita harga diri kita terinjak-injak. Tapi kemarahan terbesar kita adalah karena anak ini suatu saat nanti akan gagal untuk menghormati Tuhan. Karena menghormati papa mamanya aja dia nggak bisa. Apalagi menghormati Allah yang tidak kelihatan. Nah, kita akan marah besar itu. Dan marah itu menjadi kudus kan. Iya betul, kan? Marah yang kudus. Nah itu yang seringkali kita tuh gagal gitu. Kita tuh bukan marah yang kudus, tapi marah yang memang marah yang berdosa, marah yang membawa, menggadang-gadang emosi kita, ego kita. Ini wakilnya Allah. Jadi yang kita mau mereka tahu adalah mereka menghormati otoritas Allah yang ada pada kita gitu. Oke, sekarang untuk penutup. Ini adalah bukti bahwa kita belum menjadi orang tua yang sempurna. Harus terus belajar. Karena sebenarnya apa yang kita sharingkan tadi justru adalah pergumulan kita semua. Ya kan? Ya. Jadi orang tua yang baik adalah orang tua yang belajar. Belajar, teamwork, dan menikmati prosesnya. Aku rasa itu yang paling penting ya. Itu intinya. Kita belajar atau enggak? Kalau kita berhenti belajar atau menganggap ini sesuatu yang enggak perlu dipelajari, mengalir aja begitu, kita gagal jadi orang tua. Yang kedua, kita teamwork enggak? Atau ini bebanku aja, bukan bebanmu? Atau ini bebanmu aja, bukan bebanku? Wah, itu kita akan gagal juga sebagai pasangan dan orang tua. At the end of the day, anak kita justru akan menjadi penyebab perceraian kita. Iya kan? Karena nggak teamwork. Nah, yang ketiga adalah menikmati proses. Gagalnya, berhasilnya, ya kan? Anak kita manis, kita nikmatin. Anak kita gagal, kita nikmatin. Begini, aku ingat
papaku lagi nih. Papaku bilang, aku tidak akan merasa gagal. Ketika dia marah besar, dia akan bilang, Papa tidak akan merasa gagal kalau kamu suatu saat nanti menjadi pencopet, menjadi maling, atau menjadi orang yang tidak jujur. Papa justru merasa gagal kalau hari ini Papa melihat ada bibit-bibitnya sama kamu, Papa tidak hajar kamu. Nah, prosesnya yang dia nikmati, bukan hasilnya. Oke, kalau dari aku kalimat penutupku, ini adalah sekolah seumur hidup kita. Jadi orang tua akan terus belajar gitu ya. Bahkan ketika anak kita menikah, kalau kami 3 ya, ketika tiga-tiganya anak kami menikah, keluar semua dari rumah, pun kami tetap belajar menjadi orang tua. Jadi orang tua yang seperti apa? Orang tua yang rela, orang tua yang tidak ambil peranan terlalu besar, orang tua yang mau melepaskan. Kami terus belajar. Ketika mereka punya keluarga, nanti kami punya cucu-cucu, kami juga belajar bagaimana jadi orang tua yang tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka, yang berperan sebagai opa oma, opung sama popo yang baik, yang tidak merecokin urusan bagaimana orang tuanya membesarkan anak-anak. Karena udah puas ya, udah puas membesarkan. Iya, jadi sepanjang umur hidup kita, sekali kita jadi orang tua, terus akan proses belajar sekolah menjadi orang tua. Jadi nggak pernah berhenti. Dan kalau aku bilang nggak ada orang yang expert jadi orang tua, tapi adanya yang paling benar itu adalah orang yang mau terus belajar jadi orang tua yang baik. Nah, kami sharing supaya kita bisa sama-sama belajar. Kalau kami sharing, kami sendiri diberkati dengan sharing kami, dari obrolan kami berharap teman-teman yang dengar juga diberkati. Oke, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Tuhan berkati, bye.